Selamat sore, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Dewiani dari jurusan Manajemen. Kali ini saya akan membawakan presentasi atau mengemukakan gagasan pokok tentang COVID-19 sebagai tugas dari sesi 4. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan berhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak kita. Semenjak Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah mengirim dan memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan mitra lainnya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengatasi virus corona ini, mulai dari pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, penggunaan masker bagi yang sakit, program rapid test, karantina individu bagi yang memiliki gejala COVID-19, hingga karantina kota dan negara asal lockdown, bahkan 70 negara menutup akses penerbangannya untuk mencegah penyebaran virus yang sangat cepat ini. Meskipun begitu, jumlah kasus positif dan korban meninggal terus bertambah. Menurut penelitian yang terbit di jurnal JAMA, pasien berusia 30-79 tahun mendominasi kasus yang terdeteksi di Wuhan, tempat wabah COVID-19 pertama dimulai. Anak-anak tampaknya tidak menunjukkan gejala penyakit yang nyata, namun riset terbaru terhadap 2.000 anak yang diduga corona menemukan bahwa sekitar 6% diantaranya pengembangan penyakit parah atau kritis. Apa itu virus atau COVID-19? Penyakit virus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian orang besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Cara penyebaran virus COVID-19. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga akan dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Apa gejala umum dari COVID-19? Gejala umum dari COVID-19 adalah batuk, demam, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Gejala ini diikuti dengan yang sedikit gejala yang tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Siapa yang berisiko terinfeksi COVID-19? Yang berisiko terhadap COVID-19, orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri
dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau juga bisa seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa gejala, tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah: 1. Pemberian vaksin COVID yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand scrub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting dan mutlak dilakukan. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Membahas kembali vaksin sebagai salah satu cara untuk mengurangi COVID dan untuk membuat virus ini berhenti penyebarannya. Secara garis besar, dapat saya kemukakan ada 4 manfaat vaksin COVID-19 yang wajib diketahui. Pemerintah saat ini sedang sangat serius dalam menanggulangi pandemi COVID-19, mulai dari melakukan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, hingga melakukan upaya import vaksin COVID-19 yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia guna mengejar angka herd immunity, yaitu di angka 70%. Meskipun angka kasus paparan yang masih terus meningkat, meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilaksanakan sejak tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, akhirnya pemerintah memberikan target untuk dapat melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga 2 juta dosis dalam 1 hari. Namun, dalam proses pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum berani untuk melakukan vaksin karena hoaks yang masif tersebar di media sosial.
Untuk melawan berita hoax yang beredar di sosial media, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19 melalui situs-situs resmi pemerintah, di antaranya yang pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikkan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun dan daya tahan tubuh seseorang. Kedua, mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi resiko terpapar. Ketiga, mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Keempat, yang terakhir, mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Dan kita bersyukur untuk masyarakat kita sendiri, terutama saya yang berada di Provinsi Bali, bahwa Bali mencapai angka vaksin yang cukup tinggi, di mana Bali sendiri merupakan provinsi yang salah satu provinsi di Indonesia yang berdampak terhadap COVID-19 yang begitu sangat dirasakan, karena di Provinsi Bali sendiri sebagian besar masyarakat bermata pencarian dari hospitality. Kami sangat tergantung dengan dunia pariwisata. Jadi dengan adanya beberapa ulasan saya di atas, kita berharap dari pandemi COVID-19 ini berubah ke arah endemi secara perlahan-lahan, sehingga semua yang awalnya dirasakan normal bisa dapat kembali dirasakan. Dari pendidikan, murid-murid atau sekolah sudah mulai buka, tempat-tempat hiburan sudah mulai buka, kehidupan perekonomian berjalan dengan teratur, dan aspek penunjang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, paparan singkat gagasan pokok mengenai COVID-19. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.